Istri yang bahagia akan bahagia dan akan membahagiakan orang di sekelilingnya. Kenapa gitu? Karena dia ketika melihat suaminya, yang dia lihat bukan saldo rekeningnya, yang dia lihat bukan seberapa tebal dompetnya, yang dia lihat bukan seberapa banyak laki-laki tersebut bisa transfer kepadanya. Akan tetapi saat dia melihat suaminya, dia mengingat Allah. Inilah laki-laki yang Allah jadikan surgaku berada dalam tangannya. Inilah laki-laki yang Allah jadikan kunci surgaku ada dalam tangannya. Maka dia pun bergegas menuju surganya dengan mendekati yang pegang kunci surga. Gitu. Maka kalau suaminya lagi nyenengin, lagi gampang dihadapin, alhamdulillah, surga emang adem, surga emang enak nih, pantes aja nih surga. Kalau suaminya lagi menyebalkan, saya percaya dia pemegang kunci surga, karena surga memang berat. Masuk surga tuh dikirain ringan aja, berat. Makanya hadiahnya surga. Kalau ringan jalaninnya, hadiahnya paling kipas angin atau Indomie sekerdus. Karena berat jalaninnya, makanya hadiahnya surga. Tapi hatinya bahagia dalam segala keadaan apapun, karena dia melihat suaminya, dia ingat sama Allah. Dia lihat anak-anaknya, dia ingat Allah. Inilah anakku. Seseorang yang kalau saya meninggal dunia nanti, semua perbuatannya, kebaikannya mengalir ke dalam kuburku. Saya akan berbuat baik padanya, mendidiknya, menyayanginya, sehingga ketika saya meninggal dunia nanti, dia tidak keberatan untuk selalu mengirimkan pahala-pahala kebaikannya ke dalam alam kuburku, dan tidak berniat untuk mengirimkan dosa-dosanya kepadaku. Gitu. Maka dia pun jagain anak-anaknya, disayangin anak-anaknya, sebab dia tahu nilai anaknya tersebut di mata Allah untuk dirinya, kelanjutan dari kehidupannya. Ketika kamu meninggal dunia nanti, anakmu berbuat kebaikan, pahalanya mengalir kepadamu. Anaknya berbuat dosa, dosanya pun mengalir padamu. Jika kamu sewaktu hidup di dunia ikut serta dalam menjerumuskannya ke dalam dosa tersebut. Ustazah, gak ada lah orang tua gak sayang sama anak menjerumuskannya dalam dosa. Siapa bilang? Nak, jangan pakai jilbab nak, kelihatan lebih tua. Tar aja nak. Kan mama pakai jilbab. Ya mama pakai jilbab, udah rambut mama udah setengahnya putih. Kamu kan masih bagus rambutnya, badan kamu masih bagus. Nanti kalau kamu pakai jilbab nih kelihatan lebih tua, nantinya nggak ada laki-laki yang mau sama kamu. Ada yang begitu? Ada di sini yang begitu? Yang cantik dong, biar kamu itu bisa dapetin laki-laki yang kaya-kaya gitu loh. Ada yang jualan anaknya kayak begitu? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nih ibu-ibu nih yang tidak paham bahwasanya anak kelanjutan perbuatanmu, Bu. Kelanjutan perbuatanmu nantinya.
Kamu baru mama anggap anak yang berbakti kalau kamu udah bisa bikinin rumah buat mama ya. Di kota, mama udah bosan tinggal di kampung. Ini orang tua apa preman yang modelan begini? Ya Allah, ya Allah. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau anak-anak kemudian menjadi orang yang untuk mendapatkan harta menghalalkan segala cara, hingga kalau kamu meninggal dunia nanti hanya akan ada dosa-dosa yang terus mengalir ke dalam alam kuburmu sudah kamu meninggal dunia nanti. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, maka istri yang bahagia akan mengingat Allah dalam hubungannya dengan suaminya, dalam dia bersikap kepada suaminya. Ibu yang bahagia akan selalu mengingat Allah terhadap hubungannya dengan anak-anaknya. Anak yang bahagia akan selalu melihat Allah, mengingat Allah dalam hubungannya dengan orang tuanya. Dia nggak berani ngomong kasar kepada orang tuanya. Kenapa? Sebab Allah meletakkan keridhaan Allah ada pada ridhonya orang tua, dan Allah meletakkan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dia melihat Allah pada diri orang tuanya, pada diri orang tuanya. Tapi orang tua saya nggak soleh, Ustazah, Dek, Kak. Kita nggak pernah bisa milih dari orang tua semacam apa kita lahir di atas muka bumi ini. Kita nggak pernah bisa milih dari orang tua macam apa kita keluar ke atas muka bumi ini. Akan tetapi kamu bisa milih perlakuan macam apa yang akan kamu perlakukan kepada orang tuamu itu. Sebab hubungan anak dengan orang tua adalah apa yang sudah Allah tetapkan untuk menjadi jalan kehidupanmu. Untukmu yang punya orang tua yang soleh, punya ibu yang soleha, punya bapak yang soleh, berbahagialah. Mudah bagimu untuk menjadi anak yang berbakti kepadanya. Tapi untukmu yang punya orang tua yang kurang soleh, yang punya orang tua yang bahkan tidak bertanggung jawab pada anaknya, misalnya bapakmu meninggalkanmu, ibumu juga begitu kepadamu, menuntut banyak hal kepadamu, misalnya dari urusan-urusan dunia. Dek, yang sabar, lihat Allah. Allah lah yang sudah menentukan itu semua. Dan ketika kamu menjalaninya dengan terus mengingat Allah SWT, kamu terus berbuat baik kepada orang tuamu meskipun mereka tidak berbuat begitu, maka pahala yang sangat besar bagimu. Kamu mungkin untuk menjadi seseorang yang tercinta di sisi Allah SWT karena baktimu kepada orang tuamu itu. Tenang, semua jalan hidup ini seperti film yang sudah ditentukan oleh sang sutradara untuk kamu jalani. Kamu hanya perlu menjalaninya dengan cara yang terbaik. Tetaplah tersambung dengan Allah. Tetaplah mengingat Allah. Tetaplah paham bahwa pengatur kehidupan dunia ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tenang, Dek, kalau kamu tetap berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuamu tidak soleh, tidak soleha,
Meskipun orang tuamu sangat menguji kesabaranmu untuk itu, tenang, Allah janjikan untukmu, Allah akan membalasnya lewat perlakuan dan bakti anak-anakmu padamu nantinya. Allah akan berikan untukmu anak-anak yang berbakti kepadamu. Sebaliknya, kalau kamu lupa bahwa orang tuamu adalah yang Allah telah tentukan untukmu, sehingga kamu balas keburukan orang tuamu dengan perlakuan durhakamu kepada mereka, kamu berkata kasar kepada mereka, kamu menyakiti mereka, kamu tidak memperdulikan mereka, kamu berbuat jahat pada mereka, tunggulah tahun 2, 3, 4, 5 tahun yang akan datang, kamu akan mendapati buruknya perlakuan anak-anakmu padamu. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kata Nabi Muhammad, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Dulu Baba Maliam pernah bercerita, ada seorang ayah diseret sama anaknya turun dari tangga rumah, dari atas tangga tuh diseret sama anaknya. Bapak nih memang dasar Pak ya, saya sakit hati sama bapak nih, bapak tahu rasa nih diseret sama anaknya. Anaknya besar gitu ya, badannya bapaknya udah ringkih, udah lemah gitu tubuhnya, diseret sama anaknya terus sampai ke bawah. Begitu sampai di bawah, bapaknya bilang, "Nak, tanggung sampai ke tiang situ loh." Seretnya cuma sampai bawah. Bapak bilang, "Aku nggak sekalian sampai tiang situ." "Kenapa gitu Pak?" Kata si bapak, "Karena saya ingat dulu saya pernah menyeret bapak saya sampai ke tiang situ." Hanya akan mendapatkan balasan. Maka saudaraku sekalian, ingat Allah dalam perlakuanmu kepada Allah pun dalam perlakuanmu kepada sesama hamba-hambanya Allah. Ingat Allah dalam sholatmu, ingat Allah dalam sedekahmu, ingat Allah dalam hadirmu di majelis-majelis ilmu, ingat Allah kamu ngadain pengajian, ingat Allah, jangan nyari yang lain-lain, nyari Allah aja udah. Jangan nyari biar saya populer, saya sumbangkan nih biar nama saya keangkat di masyarakat. Jangan, percuma. Semuanya hanya akan sia-sia kalau tujuanmu bukan karena Dia. Allah aja. Ingat Allah dalam perlakuanmu kepada siapapun, dengan itu hatimu akan bahagia. Bahagia terus. Saat lagi orang berbuat baik, bahagia. Saat orang lagi berbuat jelek, bahagia juga. Kenapa? Allah semua yang menetapkan, Allah semua yang menentukan. Ketika ada orang yang sedang menghujat, alhamdulillah, ya Allah, dihujatnya di dunia aja ya Allah, di akhirat jangan. Ketika ada orang yang berbuat jahat, ya Allah, saya emang juga sih kadang-kadang berbuat jahat sama orang. Ini kayaknya balasan saya atas keburukan saya di masa lalu. Ya Allah, dibalasnya di dunia aja ya Allah, di akhirat jangan. Senang. Orang yang hidupnya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala senang, bahagia. Dia nggak mudah tersinggung karena faham tidak ada sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah.
dia faham itu, maka dia jalankan kehidupannya. Yang ketiganya nih, jalan bahagia ada pada jalan takwa. Iman nomor 1, zikrullah nomor 2, jalan takwa nomor 3-nya. Apa itu? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Jalan taat kepada semua yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa, meski semanis apapun kelihatannya, hanya akan membuat hatimu gelisah. Makanya Nabi ketika menyebutkan definisi dosa, udah gak ada deh yang lebih benar daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Manusia gak ada yang lebih benar daripada Nabi Muhammad. Saya bisa percaya, bisa enggak omongan orang lain, akan tetapi omongan Nabi Muhammad saya akan mempercayainya sepenuh hati saya. Sebab semua ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ketika mendefinisikan dosa, nih saudara sekalian, Nabi ketika mendefinisikan dosa, Nabi Muhammad bilang al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan hatimu, sesuatu yang terasa gatal di hatimu, sesuatu yang hanya bikin hatimu galau, sesuatu yang bikin rasa hatimu gak enak, gak nyaman. Dosa adalah ketidaknyamanan di hati dan sesuatu yang kamu gak suka kalau orang lain tahu. Itu dosa. Itu dosa. Jadi sekalian yang saya muliakan, jadi kalau kamu mau tahu Ustazah ngomelin anak dosa apa enggak, liatin aja. Kamu kalau abis ngomel sama anak, terus kamu lihat anakmu pas lagi tidur, nyesel enggak? Gatel enggak hati kamu? Gelisah enggak hati kamu? Itulah yang kata Nabi Muhammad, dosa tuh ya itu dia tuh. Sesuatu yang menggelisahkan hati, bikin gak nyaman hati, bikin gak enak hati. Serius sekalian, kamu habis bohong, gelisah gak hati kamu? Nyaman gak hati kamu? Gak nyaman. Kayak, aduh gimana nih ya, wa karihta an yattali alaihin nas, dan kamu gak mau kalau sampai orang tahu kebohonganmu. Kamu gak mau kalau sampai orang tahu bahwa kamu marah-marahin anakmu. Nah tuh, begitu kamu gak suka ada orang lain lihat, begitu kamu gak suka ada orang lain tahu, itulah yang namanya dosa. Kamu bangun di waktu malam baca Quran, kalau sampai ada yang tahu, seneng apa susah? Seneng. Buktinya orang kagak ada yang tahu aja kamu suka cerita-cerita. Pagi-pagi kelihatan ngantuk banget. Tanyain sama suaminya, kamu kok lemes banget sih? 11 rakaat bang semalam. Abang tidur aja, saya bangunin juga. Gak ada yang tanya. Seneng kamu kalau ada orang lain tahu gitu kan. Kenapa? Bukan dosa. Kalau dosa kamu gak seneng. Kamu gak seneng orang lain tahu. Sedikit sekalian yang saya muliakan, jadi definisinya dosa tuh sesuatu yang bikin hati gak bahagia. Maka jangan pernah berpikir bahwa dosa membahagiakanmu. Enggak. Jadi dek, jangan kamu pikir orang pacaran tuh bahagia. Enggak banget. Bahagia sih dikit, susahnya banyak. Coba aja tuh lihat orang pacaran, seneng semenit, 2 menit, 3 menit gitu kan. Abisnya itu pacaran aja isinya beranteman mulu loh. Betul apa enggak?
gitu kan? Kamu tuh kenapa